Bapak Ibu bisa melihat di dalam Yohanes 13, Kristus memberikan perintah yang baru. Yohanes 13, saya akan bacakan ayat 31 terlebih dahulu untuk kita tahu konteksnya. Ini adalah ketika perjamuan terakhir. Hanya Yesus dengan 12 muridnya. Hanya Yesus dan 12 muridnya. Tidak ada orang lain. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Artinya Yudas meninggalkan kelompok itu. Terus kemudian di ayat 34, ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, ini diberikan ketika Yudas sudah pergi. Yudas tidak termasuk di dalam kelompok itu. Yudas itu tidak termasuk di dalam orang yang diselamatkan, di dalam orang yang ditebus. Sehingga Yudas harus keluar terlebih dahulu, baru Yesus bisa memberikan perintah baru ini. Perintah baru ini perintah apa? Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, kasih Allah dan kasih sesamamu manusia, maka ini adalah perintah baru yang tampaknya mirip dengan perintah yang kedua, tapi ada bedanya. Ini adalah perintah di antara orang percaya, harus saling mengasihi. Saling mengasihi di antara orang percaya seperti Kristus mengasihi. Jadi ada dua perbedaan. Kalau perintah yang kedua tadi, kasih sesamamu manusia, bicara semua orang, sama-sama manusia kamu harus kasih. Standarnya apa? Dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi dirimu seperti apa, kamu belajarlah mengasihi orang lain seperti itu. Bapak Ibu bayangkan kalau rumah kita hancur, terus kemudian kita berbulan-bulan, mungkin setahun, 2 tahun harus hidup di dalam tenda dan seterusnya. Itu bagaimana hidup kita? Kita berharap orang akan bantu kita seperti apa. Dan maka kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah yang kedua yang dicatat di dalam perjanjian lama. Tapi perintah baru di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ini bukan bicara untuk semua orang. Tapi adalah satu kelompok yang khusus, yang sama-sama ditebus oleh Kristus. Yudas harus keluar terlebih dahulu sebelum Yesus mengatakan perintah baru ini. Dan kemudian Yesus baru nyatakan ini perintah baru, yaitu kamu saling mengasihi. Sesama orang percaya harus saling mengasihi, dan standarnya apa? Standarnya adalah Kristus sendiri. Seperti aku mengasihi kamu. Maka ini bicara sesuatu hal yang tidak ada pada yang lain, agama yang lain. Ketika bicara kasih, itu kasih yang dangkal. Mau agama apapun juga. Paulus bahkan itu mengatakan di dalam 1 Korintus 13, kalau aku memberikan diriku untuk dibakar, itu artinya dia menyerahkan dirinya, hidupnya, dikorbankan. Tapi tanpa kasih, maka itu sia-sia. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada begitu banyak agama yang mengajarkan kebaikan, melakukan kebaikan. Tapi pertanyaan dasarnya apa? Dasarnya apa? Kalau dasarnya tidak benar, maka itu nothing, kata Paulus. Tidak ada gunanya. Kalau dasarnya bukan kasih yang benar, bukan kasih yang sejati, maka itu tidak ada gunanya. Maka kita mendapatkan perintah baru. Yohanes mengatakan kamu sudah dapat perintah yang lama, yaitu di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, kasih itu adalah hukum yang terutama, yang kita harus perhatikan, yang kita harus lakukan. Tetapi di dalam Kristus, kita juga mendapatkan perintah yang baru. Perintah yang baru itu adalah supaya kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekarang perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Boleh ditayangkan slide yang tadi bagian yang terakhir. Bapak Ibu bisa melihat saya menuliskan di dalam bagian yang bawah ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Itu paralel mirip dengan ayat yang ke-11. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Lihat ya, 9 dan 11 itu mirip, dan di tengahnya barang siapa mengasihi saudaranya, ini berbeda. Kalau di atas 9 dan 11 itu membenci saudara, yang 10 itu barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di dalam dia tidak ada penyesatan. Kata penyesatan itu pakai kata skandal. Ya, saya langsung meringkaskan, berarti orang yang membenci saudara seiman, tidak mengasihi saudara seiman, dia hidup di dalam gelap, dia hidup di dalam kesesatan, di dalam skandal. Skandal ini berbicara bahwa di dalam hidupnya ada sesuatu yang membuat orang lain jatuh, ada sesuatu yang membuat orang lain itu tersandung, ada sesuatu yang membuat orang lain itu kemudian tidak mau datang kepada Kristus, itu menjauhkan orang itu dari Kristus. Ada skandal di dalam hidupnya. Ketika dia membenci saudara seiman, itu membuat orang yang tadinya mau datang kepada Kristus kemudian melihat hidup kita, membuat mereka nggak jadi. Bapak Ibu mungkin tahu orang yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi.
yang sangat suka dengan khotbah di bukit. Bapak Ibu tahu cerita ini. Sangat tertarik, sangat kagum dengan ajaran Yesus. Dia mengatakan, aku hormat, kagum kepada Kristusmu. Tapi aku tidak mau jadi Kristen karena aku lihat hidupmu. Orang Inggris menjajah India. Orang Inggris yang mengaku Kristen itu menjajah India. Dan itu membuat Mahatma Gandhi, sekalipun dia kagum kepada Kristus, dia tidak mau percaya, tidak mau menjadi Kristen. Ya, dia suka kepada Kristus. Kita nggak tahu ya dia dilahir barukan atau tidak. Yaitu pekerjaan Allah yang rahasia, yang misterius. Dia tidak mau mengaku agama Kristen. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mungkin diselamatkan. Tapi kita tidak tahu pastinya bagaimana. Tapi kita bisa melihat ini. Kehidupan orang Kristen itu dilihat, diperhatikan oleh orang-orang dunia ini. Dan kehidupan kita tidak boleh jadi skandal. Tidak boleh jadi satu batu sandungan sehingga orang itu menjauh dari Kristus, bukan mendekat kepada Kristus karena lihat hidup kita. Kalau kita memberitakan Injil kepada seseorang, orang itu menolak, kita sering menghibur diri kan ya. Bukan kita yang ditolak, Kristus yang ditolak gitu ya. Orang itu tidak mau terima kebenaran, itu mungkin benar. Tapi kalau hidup kita salah, terus kemudian kita memberitakan Injil, ajak orang itu untuk datang kepada Kristus, orang itu bilang, kamu ajak saya untuk percaya Kristus, hidupmu aja kayak begitu, ngapain saya percaya kepada Kristus? Itu artinya hidup kita skandal. Ada satu batu sandungan di dalam hidup kita. Itu menyatakan bahwa kita itu di dalam gelap. Ya, ayat-ayat ini, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Orang yang tidak mengasihi saudaranya seiman, dia hidup di dalam gelap, dia hidup di dalam kesesatan yaitu skandal, dan dia tidak tahu arah karena dibutakan oleh kegelapan.